Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang sifat-sifat eksponen atau bilangan bulat. Jadi kita bahas sedikit di sini. Misalkan A elemen bilangan real dan B elemen bilangan real, M dan N itu juga bilangan bulat positif, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi masih ingat ya, bahwa kalau bilangan eksponen kita kali itu maka pangkatnya kita tambah. Lalu yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi bilangan eksponen jika dibagi itu pangkatnya kita kurang. Poin ketiga itu A pangkat N kita pangkatkan lagi M. Nah, sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau bilangan eksponen dipangkatkan berulang, itu pangkatnya kita kali. Yang keempat, A kali B pangkat M. Ini A kali B-nya di dalam kurung. Jadi masing-masing A dan masing-masing B itu memiliki pangkat M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Poin kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun A-nya, jika kita pangkatkan 0, itu hasilnya 1. Nomor 6, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi pangkatnya dari negatif berubah jadi positif tapi di penyebut. Nomor 7, poin 7 itu A pangkat N akar pangkat M. Atau akar pangkat M dari A pangkat N. Kalian bisa bacanya seperti itu. Sama dengan A pangkat M per M. Jadi pangkat yang ada di dalam akarnya per pangkat yang ada di luar akarnya. Itu untuk sifat-sifat eksponen. Untuk menyelesaikan persamaan yang berbentuk A pangkat fx, ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx-nya sama dengan p. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini ada 2 soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Yang B, 4 pangkat 2x min 3 sama dengan 16. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Tekan. Nah, jawabannya kita lihat di sini. 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, di sini bilangan pokoknya adalah 2. Nah, jadi 2-nya ini udah sama. Jadi yang kita lihat hanya pangkatnya saja. Kita lihat pangkatnya berapa di situ? Pangkatnya 3x plus 1 sama 4. Jadi yang kita lihat hanya 3x plus 1 dengan 4-nya. 3x plus 1 sama dengan 4. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita tulis di sini 3x plus 1 sama dengan 4. Nah, satunya ini kita pindahkan ke sebelah 4. Karena plus 1 di sebelah kiri, kita pindahkan jadi min 1 di sebelah kanan. Maka hasilnya 3x sama dengan 4 dikurang 1. Maka di sini dapat 3x sama dengan 3. Nah, ini ya. 3x sama dengan 3. Nah, dari mana hasilnya 1? Kita lihat lagi. Di sini karena 3x itu sama dengan 3.
kali X, jadi X-nya itu 3 dibagi 3 atau sama dengan 1. Maka hasilnya X-nya sama dengan 1 atau himpunan penyelesaiannya di sini adalah 1. Kita lanjut nomor yang B. Kita lanjut yang B. Kita lihat di sini, bilangan pokoknya beda. Ada yang satunya 4, yang satunya 16. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini ada 16. 16 itu kita gantilah menjadi 4 pangkat 2. Makanya di sini kita ganti 4 pangkat 2. Setelah sama, ini sama-sama bilangan pokoknya 4. Jadi kita tinggal lihat di bagian pangkatnya. Nah, pangkatnya kita lihat di situ. Pangkatnya apa? Pangkatnya 2x min 3 dan yang sebelah kanan pangkatnya 2. Nah, lanjut seperti tadi. 2x dikurang 3 sama dengan 2 min 3 atau dikurang 3. Kalau kita pindah ruas jadinya positif 3. 2 tambah 3 berapa? Hasilnya 5. Nah, sama seperti tadi, ini 2x, 2 dikali x. Jadi kalau kita pindah ruaskan jadi dibagi. Jadi 5 dibagi 2. Hasilnya 2 1/2 atau 2,5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Oke. Kita lanjut untuk persamaan yang kedua, yaitu berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, itu kita dapat selesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Jadi, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, sedemikian sehingga fx-nya itu akan sama dengan gx. Jadi intinya kita lihatlah hanya pangkatnya. Di sini pangkat fx, yang di sini pangkat gx. Syaratnya adalah a-nya atau bilangan pokoknya sama. Kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini poin A itu kita mencari himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2 min x sama dengan 3 pangkat x plus 4. Nah, kita selesaikan. Kita lihat yang pertama di sini kan sudah sama-sama bilangan pokoknya 3. Jadi, yang kita selesaikan hanya pangkatnya saja. Bisa kita tulis di sini. Jadinya 2 pangkat min x itu kita tulis saja pangkatnya, jadi 2 min x sama dengan x plus 4. Nah, dari mana min 2x? Kita lihat min 2x itu dari sini. Jadi yang ada x kita pindahkan ke sebelah kiri, yang enggak ada x kita pindahkan sebelah kanan. Ini kan x, ini x, kita gabung jadi 1. Jadinya min x, x kita pindah lagi jadi min x sama dengan 4. Itu kita tulis tetap 4. 2-nya itu kita pindah. 2 itu kita pindah jadinya minus 2. Nah, min x jadinya min 2x sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi min 2x per 2 ini gimana caranya? Ya, ini sama dengan kita bagi 2. Ini juga kita bagi min 2. Min 2 kenapa? Karena x-nya itu koefisiennya min 2. Jadi kita bagi min 2. Min 2 bagi min 2 kan sisanya x. 2 bagi min 2 sama dengan minus 1. Jadi hasilnya di sini himpunan penyelesaiannya adalah minus 1. Kita lanjut contoh yang B, yaitu di sini akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/125 pangkat 2 min x. Jadi yang pertama kita lihat adalah bilangan pokoknya. Nah, di sini kan ada 25.
Di sini ada 125. Kita tentukan dulu bilangan apa atau berapa angka yang kalau kita pangkatkan 2, pangkatkan 3, pangkatkan 4 atau berapapun itu hasilnya 25 dan 125. Nah, karena ada 5 jadi kita ambil saja 5. Kita lihat di sini ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x plus 1/3. Jadi 2 yang ada di sini kita kalikan dulu ke dalam kurung. Jadinya kan 4 2 kali 2 itu 4, jadi 4x plus 2 kali 1 2 sama dengan 3-nya kita pindah, kita kaliin ke sana. Jadi 3 kita kali lagi min 3, kita kali lagi 2 min x. Nah, jadinya ini 4x plus 2, 3 dikali min 3 berapa? Min 9. Min 9, ini kan min 9. Min 9-nya kita kaliin ke sini. Jadi min 9 dikali 2 itu min 18, min 9 kali x min 9x. Nah, maka jadilah 4x plus 2 sama dengan min 18 plus 9x. Nah, yang ada x-nya kita sama-sama pindahkan ke sebelah kiri. Kita perhatikan di sini ada 4x, di sini ada 9x. Kita jadikan 1. Jadinya 4x min 9x sama dengan min 18 plus 2. Nah, min 18 plus 2 kita gabung jadi min 18. Karena plus 2-nya kita pindah. Jadi min 18 min 2. Kita hitung 4x dikurang 9x sama dengan min 5x. Min 18 min 2 itu hasilnya min 20. Jadi x-nya min 20, kita bagi min 5, hasilnya 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kita lanjut untuk persamaan eksponensial berbentuk A dikali P pangkat 2 kali fx ditambah B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x ditambah 1 sama dengan 8. Kita lihat penyelesaiannya. Bentuknya itu kan belum sama dengan bentuk umum yang ada di atas. Jadi kita ubah dulu bentuk umumnya. 2 pangkat 2x. Di sini ada 2 pangkat 2x. Itu kita ubah jadi 2 pangkat 2x. Kita tukar tempatnya. Jadi 2x itu kita tukar tempatnya jadi 2 pangkat x pangkat lagi 2. Nah, di sini ada ditambah 2 dikali 2x itu asalnya dari sini. Di sini kan ada 2 pangkat x plus 1. Kalau kita tulis 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. X plus 1. Jadi pangkatnya itu kita tambah, berarti bilangan pokoknya itu kita kali. Jadi kita pisahkan, kita pecah jadi 2 pangkat X dan 2 pangkat 1. Atau boleh kita langsung tulisnya jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X ya. Min 8, untuk min 8-nya itu dari 8. Jadi 8 yang ada di sini kita pindah ruas jadinya minus 8. Oke. Nah, di sini kan ada 2 pangkat X, di sini juga ada 2 pangkat X. Nah, bisa kita ubah jadi P atau saya ubah, kita misalkan di sini Y sama dengan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X-nya itu kita ubah jadi huruf Y. Jadi Y pangkat 2 ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Dari mana min 2 sama plus 4? Kita cari angka. Kalau di sini kan ada plus 2.
Di sini ada minus 8. Jadi kita cari dua angka, kalau kita tambah itu hasilnya 2, kalau kita kali itu hasilnya minus 8. Angka berapakah itu? Kita lihat dulu yang dikali. Kali itu hasilnya minus 8, berarti kan bisa 2 sama 4. Tapi minus 8 berarti salah satunya harus minus. Kita lihat kalau dijumlahkan itu hasilnya 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 2, berarti yang besar yang 2. Berarti di sini ada plus 4 dan minus 2. Ya. Makanya di sini kita ubahnya jadi Y-2 dan Y plus 4. Nah, Y-2 dikali Y plus 4 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 atau Y sama dengan minus 4. Ya, di sini tertulis Y-nya sama dengan 2 atau Y sama dengan min 4. Nah, sampai sini belum selesai karena yang kita cari adalah X-nya, bukan Y-nya. Kita coba satu-satu. Untuk Y sama dengan 2, itu berarti 2X-nya itu sama dengan 2. Di sini kan Y sama dengan 2, maka 2X sama dengan 2. 2 pangkat X-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2? Pasti hanya 2 pangkat 1. Nah, kita lihat aja pangkatnya. Di sini X, di sini 1. Jadi X sama dengan 1. Untuk yang kedua, Y-nya sama dengan minus 4. 2 pangkat X sama dengan minus 4. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 kali 9 pangkat X dikurang 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah hampir sama seperti bentuk umum. Hanya saja di sini ada 9. Nah, di sini 3. Nah, 9 itu juga kita akan pecah jadi 3 pangkat 2. Nah, di sini ya, kita ubah 9-nya jadi 3 pangkat 2. X-nya tetap, selebihnya tetap. Nah, ini kita hanya balik saja. X yang di dalam kurung, 2-nya yang di luar. Karena 2 kali X atau X kali 2 itu sama hasilnya. Nah, sama kayak tadi, kita misalkan dulu Y-nya sama dengan 3X. Kalau tadi 2X ya. Kita lihat berarti di sini bentuknya 3Y pangkat 2. 3Y pangkat 2 min 10Y plus 3 sama dengan 0. Sama-sama kita jabarkan lagi atau kita faktorkan hasilnya 3Y min 1, Y min 3. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita lihat aja di belakang ini berapa? 3. 3 itu kan 1 kali 3. Nah, pecahnya di sini. 1 sama 3. Nah, di sini 3 juga di depan. Itu dia 1 sama 3 ya. 3 sama 1. 3Y sama Y aja. Cara cek tandanya itu kita kalikan. Di sini kita tulis tadi 3Y min 1. Y min 3. Nah, cara cek tandanya gini, kita kaliin. Min 1 kali itu kan min Y. Ya. Kita kaliin yang atas. Yang atas 3Y. Kita kaliin min 3, min 9Y. Gimana kalau kita tambah min Y sama min 9Y? Hasilnya harus 10Y. Makanya itu benar penyelesaiannya seperti ini. Nah, setelah itu kita jabarin kayak tadi. Jadi 3Y min 1 sama dengan 0. Jadi 3Y sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 1/3. Nah, di sini dapatnya 1/3. Untuk Y sama dengan 3 gimana caranya? Y min 3 sama dengan 0. Pindahin aja min 3-nya. Jadi Y sama dengan 3. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Di situ tadi permisalan itu
Kita lanjut lagi. Di sini kan Y-nya ketemu 1/3 atau sama dengan 3. Nah, kita masukin lagi ke sini 3 pangkat X. Kita ubah deh. Jadi untuk Y-nya sama dengan 1/3 itu 3X sama dengan 1/3. 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Ingat kalau dia per atau dia di penyebut, itu kalau kita pindahin pangkatnya berubah negatif. Jadi karena udah sama nih bilangan pokoknya 3, kita tinggal lihat X nya sama dengan min 1. Untuk Y sama dengan 3 gimana? 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3 ya? Pasti 3 pangkat 1 ya. Jadi X nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,1. Kita lanjut untuk yang keempat, yang D itu berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi bukan lagi bilangan pokok, dia bukan angka tapi dalam fungsi X juga. Jadi semuanya ada X-nya gitu ya. Kita lihat di sini untuk persamaan eksponen Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx itu mempunyai arti atau terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat. Jadi harus 4 syarat itu memenuhi. Kalau satu saja berarti tidak memenuhi, bukan penyelesaiannya. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx-nya itu sama dengan 1. Yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx-nya harus lebih dari 0 dan Gx-nya juga harus lebih dari 0. Untuk Hx sama dengan minus 1 itu syaratnya minus 1 pangkat Fx akan sama dengan minus 1 pangkat Gx. Kita lihat contoh. Contoh 7 itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X min 7 pangkat X kuadrat min 2 sama dengan X min 7 pangkat X ya. Jadi di sini ada sedikit kesalahan teknis, ketikannya salah sedikit. Di sini ini untuk ini pangkat ya. Jadi di sini Fx-nya kita lihat di sini Hx itu yang sama di antara kedua ruas. Jadi Hx-nya itu adalah X min 7. Jadi Hx-nya X min 7. Fx-nya itu pangkat pertama, ini pangkat ya. Jadi X kuadrat min 2 dan Gx-nya itu sama dengan X. Nah, Fx syarat 1 nih ya, Fx sama dengan Gx. Kita ambil dulu pakai syarat 1 dulu nih. Nah, syarat satunya Fx sama dengan Gx. Fx-nya apa? X kuadrat min 2. Gx-nya apa? Gx-nya X. Jadi kita sama dengan min. Terus kita pindahin ruas lagi. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Jadinya kita faktorkan X min 2 dan X plus 1. Ya. Kalau kalian masih bingung tentang faktor, nanti tinggal kalian lihat lagi video untuk cara memfaktorkan. Ya. Oke. Jadi X-nya dapat sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan minus 1. Kita lanjut, kemungkinan 2. Kemungkinan 2-nya itu bentuknya Hx sama dengan 1. Hx-nya tadi X min 7, jadi X min 7 sama dengan 1. X-nya sama dengan 8. 8 itu dari mana? 8 itu dari 7 min 7 ini pindahin. Jadinya 1 ditambah 7 hasilnya 8. Kita lanjut kemungkinan 3. Kemungkinan 3 itu Hx sama dengan 0. Nah, syaratnya harus Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya juga lebih dari 0. Hx-nya apa tadi? X min 7 sama dengan 0. Kita pindahin min 7-nya jadi plus 7. Plus 7 kalau tambah 0 tetap aja ya plus 7. Nah, kita selidikin dulu apakah kalau kita masukin 7, F7 dan G7-nya lebih dari 0, kita cek. Jadi F7 kita masukin 7 kuadrat dikurang 2 itu berapa? 7 kuadrat berapa? 49 dikurang 2 berapa? 47. Nah, ternyata lebih dari 0.
G7 itu GX-nya tadi X. Jadi G7 sama dengan 7 juga lebih dari 0. Karena F7 lebih dari 0 dan G7 lebih dari 0, maka X plus 7-nya memenuhi penyelesaian. Jadi yang kita pakai bukan hasil GX atau FX, tapi X-nya ya, X-nya. Lanjut ke kemungkinan 4, itu HX sama dengan minus 1 jika, atau syaratnya lagi, minus 1 pangkat FX atau minus 1 pangkat GX itu sama. Jadi kita cari dulu nih. HX sama dengan min 1, HX-nya kan X min 7, sama dengan min 1. Pindahin lagi ruasnya, min 7 pindahin ruas jadi plus 7. Min 1 tambah 7 hasilnya 6. Jadi X 5-nya 6. Kita coba dulu apakah sama ya. Selidiki. Nah, selidiki. Kita lihat. F6 berarti 6 pangkat 2 min 2 sama dengan berapa? 6 pangkat 2 36. 36 dikurang 2 34, sorry. Jadinya bilangan genap. G6 sama dengan 6, bilangan genap juga ya. Kita masukin nih substitusi. Min 1 pangkat 34 sama dengan min 1 pangkat 6. Kalau pangkatnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil itu maka sama. Ya, jadi X6-nya memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 5 nih ya. Kenapa 5? Karena memenuhi semua tadi dari X1, X2, X3, X4, X5 ya. Jadi min 1, 2, 6, 7, dan 8. Biasakan kalau menulis himpunan penyelesaian itu dari bilangan paling kecil. Jadi bilangan paling kecil itu minus 1, setelah itu 2, 6, 7, dan 8. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk persamaan terakhir nih, untuk yang bentuk kelima itu eksponennya bentuknya Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, ini juga sama jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi, jadi tetap ada syaratnya. Syaratnya cuma 2, nggak kayak tadi ya, ada 4. Nah, ini syarat satunya Fx sama dengan Gx, jadi harus sama tuh Fx sama Gx-nya. Terus syarat 2-nya Hx-nya itu nggak boleh 0. Jika dan hanya jika lagi itu Fx-nya tidak sama dengan 0 dan Gx-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi semuanya itu nggak boleh 0 yang Fx sama Gx-nya. Kita contoh itu x kuadrat plus 2x minus 3 itu pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 pangkat x kuadrat min 4. Nah, ini mana Fx mana Gx? Kita lihat bentuk umumnya nih, Fx, Gx yang ada di bawah nih. Berarti x kuadrat plus 2x min 3 itunya Fx, x kuadrat plus 3x min 4 min 10-nya itu Gx. Hx-nya itu yang pangkatnya tak sama ya. X kuadrat min 4, di sini juga x kuadrat min 4. Oke. Setelah kita udah menentukan nih mana Fx, mana Gx, dan mana Hx. Kemungkinan satunya itu Fx sama dengan Gx. Nah, kita sama dengan ini aja Fx-nya tadi. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah, setelah itu kita pindahin yang sama-sama punya X ke sebelah kiri, yang nggak punya X sebelah kanan, boleh ya. Ini kan sama-sama punya X kuadrat nih, bolehlah kita coret, ya. Karena apa kita coret? Karena X kuadrat dikurang X kuadrat kan habis ya 0. Nah, 2X ini 3-nya pindah jadinya minus. Oke. Untuk yang minus 3, ini minus 3 yang pindah ke sana, jadinya plus ya. Jadinya 2x min 3x sama dengan min 10 plus 3. Min 2x dikurang 3x itu hasilnya min x. Min 10 ditambah 3 hasilnya min 7. Jadi x satunya sama dengan 7, sama-sama dibagi minus 1. Oke, kita lanjut kemungkinan 2. Hx sama dengan 0. Hx-nya x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kita pecah. Ini pakai sifat pemfaktoran itu ya. Kalau a kuadrat min b kuadrat itu kan kalau kita pecah jadinya a min b
A plus B. Itu pemfaktoran ya. SMP kalian sudah belajar. Jadi di sini kita pecah karena 2 itu kan 4 itu 2 kuadrat. Jadinya X min 2, X plus 2. Jadi ada 2. X min 2 itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Dapat 2 kan, kita masukin dulu satu-satu. Kita masukin dulu nih yang X-nya sama dengan 2, kita masukin ke Fx dan masukin juga ke Gx. Jangan lupa tadi Fx-nya kan 2 X kuadrat plus 2X min 3. Jadinya kita masukin, kita ganti X-nya jadi 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 3. Sama dengan 5. 5 dari mana? 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3, 5. Ini juga tidak sama dengan 0. G2. Kita lihat G2. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 2, 6. 6 dikurang 10. Berapa jadinya? Hasilnya 0. Jadi tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Syarat tadi adalah kedua-duanya tidak 0. Sedangkan ini sama dengan 0. Makanya tidak memenuhi. Oke. Untuk yang kedua. Yang kedua itu X-nya sama dengan minus 2. Minus 2 maka F min 2-nya. Minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 dikurang 3. Minus 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali min 2 itu min 4. 4 tambah min 4, 0. 0 ditambah minus 3 itu minus 3. Tidak sama dengan 0. G min 2. Min 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat min 2. Min 10. Nah kita hitung. Min 2 pangkat 2 itu 4. 3 kali min 2 itu min 6. 4 dikurang 6 berapa? Min 2. Min 2 dikurang 10 lagi, jadinya min 12. Itu tidak sama dengan 0. Nah, karena dua-duanya ini dia tidak sama dengan 0, maka ya, ini dua-duanya ini tidak sama dengan 0, berarti dia memenuhi yang duanya. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya min 2 dan 7, yang ini tidak. Sekian penjelasan dari saya untuk persamaan eksponen. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di komen. Jangan lupa ketik nama dan kelas kalian di komen beserta pertanyaan kalian, mana pada menit keberapa kalian yang bingung, pada bagian mana kalian tulis aja di situ. Nanti akan saya jawab. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.